Seterusnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai? Anak-anak, hari ini kita semuanya pada berada di bulan Ramadan. Semuanya puasa ya? Semuanya puasa. Meskipun puasa, kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Anak-anak, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Eki Novasena, Nur Mailisa, oke semuanya ya. Baik anak-anak, agar lebih semangat coba berdiri semua. Kita akan melakukan speaking tentang gunting batu kertas. Oke, ikuti Bapak semuanya ya. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting. Jadilah kamera cekrik bila kamera. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu. Jadi bola salju, jadi bola salju. Gunting batu, gunting batu kertas. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas. Jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu. Oke teman-teman, untuk kita semuanya. Semangat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar fikih. Tapi sebelumnya anak-anak, kita minggu lalu sudah belajar tentang apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan kapan? Malam hari di bulan Ramadan. Waktunya kapan naik? Setelah sholat isya. Tarawih itu hukumnya sunnah. Ya baik, itu masih ingat semuanya ya. Anak-anak, meskipun di bulan Ramadan kita itu tidak hanya diberi kesunahan untuk sholat tarawih, tapi banyak kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu tentang sholat duha. Nah, ini kita akan belajar tentang sholat duha dengan tujuan setelah pembelajaran ini, setelah materi ini kalian bisa mengidentifikasi tentang ketentuan sholat duha. Kemudian kalian bisa menjelaskan tentang ketentuan sholat duha dan kalian bisa mendemonstrasikan tentang ketentuan sholat duha dengan mendemonstrasikan tentang sholat duha dengan baik dan benar. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, coba amati video yang Bapak berikan ya dengan baik agar kalian lebih mudah untuk memahami. Coba diperhatikan video ini ya. Sahabat Bahtera Muslim, kali ini yuk kita membahas banyak hal tentang sholat duha. Sholat duha adalah salah satu ibadah dalam Islam yang masuk ke dalam kategori sunnah. Inilah amalan sholat selain sholat wajib 5 waktu. Umumnya, sholat sunnah biasa dikerjakan sebagaimana sholat tahajud. Bedanya, bila sholat tahajud dikerjakan di sepertiga malam. Adapun sholat duha dilaksanakan di pagi hari ketika matahari telah nampak. Rukun dan syarat harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Dikarenakan ini merupakan ibadah sunnah, maka ada pula keutamaan yang melekat pada sholat duha ini. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang panduan lengkap sholat duha, mulai dari niat, tata cara bacaan, serta keutamaannya. Yuk, disimak baik-baik ya. Niat. Seperti sholat wajib dan sholat sunnah lainnya, di mana perlu diawali dengan niat.
Bahkan di setiap amalan harus disertakan dengan niat di awalnya. Inilah bacaan niat untuk sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat duha. Sholat ini dilaksanakan minimal dalam 2 rakaat. Kamu bisa melaksanakan sholat ini hingga 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sholat duha dilaksanakan habis subuh ketika fajar terbit hingga waktu zuhur tiba, berkisar jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Rukun dan syaratnya sebagaimana sholat pada umumnya, diawali dengan berwudu, lalu dilanjutkan dengan sholat. Adapun tata caranya lebih kurang sebagai berikut. Rakaat pertama. 1. Melafadzkan niat sholat duha. 2. Takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. 3. Al-Fatihah. 4. Membaca surat dari Al-Quran, diutamakan surah Asy-Syamsi. 5. Ruku' dengan tumak-ninah. 6. Iktidal. 7. Sujud pertama. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua. 10. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Rakaat kedua. 1. Al-Fatihah. 2. Membaca surah dari Al-Quran, diutamakan surah Ad-Duha. 3. Ruku' dengan tumak-ninah. 4. Iktidal. 5. Sujud pertama. 6. Duduk di antara 2 sujud. 7. Sujud kedua. 8. Duduk tahiyat akhir. 9. Salam. Pembacaan surat pilihan setelah Al-Fatihah sebenarnya dibebaskan. Tidak diwajibkan untuk membaca Ad-Duha ataupun Asy-Syamsi. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa rakaat pertama diutamakan Ad-Duha dan rakaat kedua diutamakan Al-Ikhlas. Terlepas dari pendapat tersebut, intinya tidak ada perintah khusus untuk membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah. Bacalah surat yang bisa kamu baca. Keutamaan sholat duha. Apa saja ya keutamaan sholat duha? Sholat duha sering diidentikan sebagai sholat yang akan mendatangkan rezeki. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Nu'amin bin Hammar al-Ghatafani. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupi di akhir siang." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan lainnya adalah sholat duha disebut juga sebagai sholat awabin. Apa itu sholat awabin? Ia adalah sholat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW. Sholat awabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan. Demikianlah segala hal tentang sholat duha yang perlu kamu ketahui, mulai dari niat, tata cara, serta keutamaannya. Semoga dengan pemahaman ini dapat meningkatkan semangat untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya anak-anak, semuanya sudah diperhatikan, paham tentang apa yang ada dalam video? Paham ya? Nah, anak-anakku, setelah kalian memahami, coba akan Bapak berikan pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk Mai.
Kapan sholat duha itu dilakukan, Mai? Pagi hari mulai terbitnya matahari dan bisa berdoa. Yang keras ya suaranya ya. Eki, berapa rakaat sholat duha itu? Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Pinter. Selanjutnya, Mai. Apa sih manfaat dari sholat duha? Coba sebutkan satu saja. Mendatangkan rezeki. Nah, oke, pinter. Anak-anakku, setelah kalian Bapak beri pertanyaan, coba sekarang buka buku paketnya halaman 67. Dibaca, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca, silakan. Sudah ya? Oke, sekarang kerjakan buku paket halaman 70. Romawi 1 sama 2 tentang sholat duha. Baik, anak-anak sudah ya? Coba dengarkan setelah kalian membaca, kalian mendengar video, sekarang dengarkan penjelasan Bapak. Anak-anak, sholat duha itu hukumnya sunnah. Sholat duha itu tata caranya seperti yang ada pada sholat-sholat yang lainnya, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu nanti kalian membaca doa iftitah, Fatihah, kemudian surat pendek, ruku, kemudian i'tidal dan sujud, dan harus sujud lagi kemudian berdiri. Itu dilakukan selama setiap rakaatnya, paham? Dan keutamaan sholat duha itu sangat banyak. Salah satunya itu mendatangkan rezeki, kemudian juga untuk bermanfaat juga untuk kesehatan kita, dan juga kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Baik anak-anak, selain itu masih banyak lagi tentang keutamaan sholat duha. Anak-anak, sekarang coba duduk berkelompok dua-dua. Sana main, ya, berkelompok ya. Oke, sudah sama kelompoknya, silakan berdiskusi tentang ketentuan dan tata cara sholat duha. Apakah waktu 5 menit untuk berdiskusi? Sholat duha itu sunnah. Sholat duha itu dilakukan setelah sholat subuh di pagi hari. Oke, sudah ya. Setelah berdiskusi, coba sekarang tulis dalam kertas apa yang telah kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk menulis. Oke, sudah ya? Sudah menulis? Sekarang perwakilan kelompok maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Yuk. Yang keras, Pak, suaranya. Sholat duha dilakukan pagi hari mulai terbitnya matahari dan bisa berdoa. Rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Tata cara sholat duha sama seperti sholat pada umumnya. Oke, terima kasih. Siap? Baik. Anakku yang Bapak cintai, setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menjelaskan. Sekarang coba praktekkan tentang tata cara sholat duha. Ya, itu silakan. Ayo lagi. Hai, tepuk tangan untuk Egi. Ya, sudah bisa mempraktekkan ya, sudah bisa menjelaskan, sudah bisa mempraktekkan. Sekarang kembali ke bukunya masing-masing. Nah, sekarang kita bermain game.
Bapak punya tongkat. Nanti kita akan lakukan pujian, tongkatnya saling dikasihkan ya. Kita pujian bersama-sama. Antum sini, nggak apa-apa. Kita pujian bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana cukupana. Beras sate tuwi ake kanggo ngaji donga haji barokah Nabi wa ya wes stop. Tongkat terakhir dimain. Permainan setelah kalian menangkap tongkat yang terakhir, Bapak akan kasih pertanyaan. Oke, untuk hari ini anak Mai sudah ikut pelajaran mulai awal sampai akhir ya. Coba sekarang jawab pertanyaan Bapak. Sholat sunnah itu hukumnya apa? Sholat sunnah. Sholat duha itu hukumnya? Sunnah. Sholat duha itu dilakukan berapa rakaat? Paling sedikit 2, paling banyak 12. Oke, pintar, semuanya sudah paham ya anak-anakku. Anak-anak, setelah kita melakukan pelajaran pada hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Jadi anak-anak, sekali lagi sholat duha itu hukumnya sunnah, dikerjakan di pagi hari mulai terbitnya matahari. Banyak-banyak kira-kira lebih 1 tongkat sampai sebelum zuhur, kira-kira jam 7 sampai jam 11. Dan keutamaan sholat duha itu salah satunya itu mendatangkan rezeki. Anak-anak, Bapak kasih PR untuk minggu depan dikumpulkan ya. Kalian ringkas buku paket tadi halaman 7 sampai 67 sampai 69 materi sholat duha, dibuat rangkuman ya. Kemudian minggu depan kita akan bersama-sama belajar tentang tata cara sholat tahajud. Paham? Oke anak-anak, sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaat kita dan Allah memberikan kita yang bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Bapak minta maaf apabila terdapat kesalahan. Nanti kalau pulang langsung pulang karena berbulan puasa. Tetap semangat meskipun puasa. Yang rumahnya jauh, yang mau dijemput ditunggu jemput ibunya ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.